Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jumpa lagi dalam kegiatan Morning Call. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 24 sampai 30. Mari kita berdoa. Tuhan, hari baru adalah berkat bagi kami. Lengkapi kami dengan kasih-Mu melalui urapan Roh Kudus, supaya kami melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Injil Lukas pasal 7 ayat 24 sampai 30 menyatakan, setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah, dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja? Jadi, untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil di dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Yang berbahagia adalah kita yang melakukan. Ibu bapak, saudara-saudari, adik-adik yang diberkati Tuhan, pernahkah kita berada dalam keraguan? Atau tiba-tiba kita mempunyai rasa percaya diri yang hilang? Ada yang mengatakan, sekalipun Anda orang pandai, namun ketika keluar dan melihat dunia, kepandaianmu belum seberapa. Saat kita berada pada situasi yang menegangkan dengan adanya wabah COVID-19, begitu banyak yang terpapar, sakit, isolasi, bahkan kematian. Kita diminta untuk memutuskan rantai COVID-19 dengan tinggal di rumah dan menjaga jarak. Sebagai makhluk sosial, rasanya ini lama, membosankan, galau, dan ragu. Kapan ini berakhir? Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, cerita yang kita baru baca membawa kita pada kegalauan seorang Yohanes yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Namun sekarang ia mengalami ketidakadilan. Ia menyuruh para muridnya pergi ke Yesus dan bertanya,
Harapannya ia dapat pembelaan, namun kenyataannya tidak ada. Yesus telah bersama orang sakit, orang miskin, orang hina, jauh dari harapannya untuk dibela. Dalam hatinya, apakah semua akan berakhir? Yesus telah datang ke dalam dunia. Masuknya Yesus membagi waktu ke dalam dua bagian. Yesuslah garis pemisah itu. Siapa yang datang dan percaya kepadanya mempunyai jaminan dan menerima berkat daripada jalan mendahulunya. Para murid datang bukan sekedar bertanya, namun melihat Yesus yang menyampaikan kabar baik dengan kuasanya membuat mereka percaya. Karya Yesus adalah memulihkan, menolong, dan menyatakan kesetaraan. Semuanya dilakukan karena ia mengerjakan kehendak Tuhan Allah, berbeda dari yang dunia mau. Pekerjaan Yohanes adalah baik, namun tidak boleh menuntut. Mereka diubah cara pandang, yaitu mengalami kuasa mendengar kabar baik atau firman Tuhan, sehingga mereka percaya. Siapa yang percaya kepada Kristus akan selamat. Mengapa? Karena Yesus Kristus mengerjakan kehendak Tuhan Allah. Percaya adalah tidak menuntut dan mengikuti yang Tuhan mau. Itulah manusia baru. Ayo, bersama Yesus kita berada dalam ketenangan. Amin. Tuhan Yesus, doa kami terus untuk wabah COVID-19 ini berakhir. Tolong dan berkati pemerintah, dan kami semua boleh mentaati apa yang mereka nyatakan. Sebagaimana Tuhan telah mengubah kami sebagai manusia baru, maka kami punya kepedulian. Kami memiliki kasih yang nyata di dalam Kristus. Buatlah kami bisa membawa hidup kami dalam ketenangan. Demi Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu. Amin.